Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Fansah. Saya bernama Ripaldi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standar kesehatan dan keselamatan kerja K3. Pengertian K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 terkesan rancu apabila disebut keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokal proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. K3 cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Pengertian definisi K3 menurut OHAS 1801/2007, keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain. K3 berdasarkan industri. K3 yang spesifik dapat bervariasi pada sektor dan industri tertentu. 1. Konstruksi. Konstruksi adalah salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia, menghasilkan tingkat kematian yang paling banyak di antara sektor lainnya. Resiko jatuh adalah penyebab kecelakaan tertinggi. Penggunaan peralatan keselamatan yang memadai seperti guardrail dan helm, serta pelaksanaan prosedur pengamanan seperti pemeriksaan tangga non-permanen dan scaffolding mampu mengurangi risiko kecelakaan. 2. Pertanian. Pekerja pertanian memiliki risiko luka, penyakit paru-paru akibat paparan asap mesin, kebisingan, sakit kulit, dan kanker akibat bahan kimia seperti pestisida. Pada pertanian, industri kecelakaan melibatkan pengguna alat dan mesin pertanian. 3. Sektor jasa. Sejumlah pekerjaan di sektor jasa terkait dengan industri manufaktur dan industri primer lainnya, namun tidak terpapar resiko yang sama. Masalah kesehatan utama dari pekerjaan di sektor jasa adalah obesitas dan stres psikolog serta kelebihan jam kerja. 4. Pertambangan dan perminyakan. Pekerja di sektor peminyakan dan pertambangan memiliki risiko terpapar bahan kimia dan asap membahayakan kesehatan. Resiko kulit terpapar pada bahan kimia berbahaya, menghirup asap, hingga resiko lain seperti homesick karena lokasi kerja yang jauh dari rumah, bahkan hingga ke area lepas pantai. Fungsi K3 untuk perusahaan. Adapun manfaat atau fungsi keselamatan dan kesehatan kerja untuk industri adalah perusahaan dapat melindungi pekerjaannya dan fasilitas produksi dan dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Perusahaan dapat mengurangi lost time yang terjadi karena kecelakaan kerja. Perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan asuransi. Perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan mendapatkan citra positif karena penerapan keselamatan dan kesehatan kerja baik dari pekerja, keluarga pekerja, masyarakat, dan juga negara. Perusahaan dapat memperoleh berbagai penghargaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan mampu tetap melanjutkan bisnis dan melindungi mulai saham dari dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Perusahaan dapat terlindungi dari denda yang muncul akibat kecelakaan kerja. Contoh K3. 1. Identifikasi peraturan dan perundangan. Peraturan dan perundangan kesehatan dan keselamatan kerja dapat berasal dari pemerintah dan kementerian. Identifikasi peraturan perundangan ini berguna untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta sebagai bakal untuk negosiasi kepada manajemen dan pekerja juga sebagai bagian untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
2. Penetapan tujuan dan program. Penetapan tujuan dan program K3 biasanya dilakukan dari awal tahun. Program ini haruslah disepakati oleh pihak manajemen dan juga pihak pekerja. Program ini memberikan kita panduan untuk bekerja dan menjadi ukuran bagi kita tentang kesuksesan sebuah K3. 3. Pelatihan K3. Pelatihan K3 berfungsi untuk meningkatkan kompetisi pekerja dan juga bagi beberapa pelatih menjadi sarana. Contoh pelatihan K3 misalnya adalah safety induction untuk pekerja baru, pengenalan bahaya kimia, pengenalan alat pelindung diri. Adapun contoh pelatihan K3 untuk memenuhi peraturan perundangan K3 misalnya pelatihan ahli K3 umum, pelatihan operator K3, forklift, pelatihan petugas utama K3 ruang terbatas. 4. Media komunikasi K3 cetak. Media komunikasi K3 cetak meliputi poster K3, spanduk K3, buku sosialisasi K3 dan lain-lain. Program K3 ini biasanya yang paling terlihat ketika kita memasuki kerja yang menerapkan sistem manajemen K3. Kelebihan dari media komunikasi K3 cetak adalah mudah dalam pembuatan dan pemasangannya. Kekurangan dalam program ini adalah perlu diganti secara berkala karena pekerja yang sudah melihat bisa saja merasa bosan dan kemudian tidak dilihat lagi oleh pekerja. 5. Media komunikasi K3 elektronik. Seiring dengan perkembangan zaman muncul pula teknologi-teknologi yang memberikan kita kesempatan dan dalam komunikasi K3. Contoh media elektronik yang dapat kita manfaatkan adalah email perusahaan dan juga WhatsApp, di mana kita bisa membuat grup yang khusus membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. 6. Rambu K3. Rambu K3 merupakan salah satu media komunikasi K3 yang sederhana namun efektif dalam penyampaian pesan. Rambu K3 ini bisa saja berupa rambu K3 larangan, perintah atau peringatan. Rambu ini harus dipasang di tempat yang tepat dan mudah terlihat sehingga akan menjadi lebih efektif. 7. Pelaporan K3. Ada beberapa pelaporan yang wajib dilaporkan kepada dinas terkait. Pelaporan tersebut seperti pelaporan P2K3 per 3 bulan sekali kepada dinas tenaga kerja dan pelaporan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan ataupun kepada dinas ketenagakerjaan. 8. Konsultasi K3. Program ini memberikan kesempatan bagi seluruh pekerja untuk mendiskusikan permasalahan K3 di area kerjanya. Apabila bisa, kita harus memberikan tindakan lanjutan atau follow up terhadap konsultasi yang dilakukan. 9. Ide berkelanjutan. Program ide berkelanjutan memungkinkan pekerja untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan K3 yang ia temukan. 10. Kiken Yoshi Training atau KYT. Kiken Yoshi Training merupakan sebuah pelatihan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya. Sebuah gambar bisa ditunjukkan kepada pekerja dan pekerja bisa diskusi satu sama lain untuk menyepakati bahaya dan bagaimana cara pengendaliannya.